Oleh keterangan Lowo Ijo yang terakhir itu, nyala kemarahan Joko Soko menjadi surut. Sedang pancaran matanya yang berapi-api itu pun segera redup dan membayangkan keheranan. Tanyanya kemudian, "Kau katakan bahwa kau mempunyai urusan dengan orang ini perkara perguruanmu?" Lowo Ijo mengangguk. Joko Soko menjadi bertambah heran, dan tanpa disengaja ia memandang Mahesa Jenar. Baru sekarang ia memperhatikan lawannya itu dengan seksama. Tubuhnya tegap kekar, dadanya bidang. Meskipun ia berwajah lunak, tetapi pandangan matanya memancarkan kecemerlangan pribadinya. Pantas bahwa aku tak dapat menjatuhkan siapa orang ini, pikir Joko Soko. Pertanyaan itu demikian saja meluncur dari mulut Joko Soko, dan sekaligus semua telinga yang berada di sekitar arena itu segera memperhatikan. Sebab pertanyaan yang demikian itu timbul pula di setiap hati orang yang menyaksikan pertempuran itu. Bahkan di antara mereka telah timbul harapan baru setelah mereka menyaksikan gerida orang yang mereka anggap tidak lebih dari seorang perantau. Lebih-lebih sepasang suami istri yang telah merasa terlanjur menyuruh orang itu membawakan beban mereka. Maka semua perhatian pada saat itu tertambat pada mulut Lowo Ijo yang akan menjawab pertanyaan Joko Soko. Sementara itu terdengarlah Lowo Ijo tertawa pendek. Kemudian barulah ia menjawab, "Joko Soko, kau jangan terkejut kalau aku mengucapkan nama orang ini. Ia adalah orang yang telah membunuh adik seperguruanku kemarin lusa, Watu Gunung. Dan yang tidak akan pernah aku lupakan, orang ini pernah pula melukai bagian dalam dadaku. Berdebarlah setiap jantung mereka yang mendengar kata-kata ini. Pastilah orang ini bukan orang sembarangan. Tidak terkecuali Joko Soko. Sudah sejak lama ia mengenal Lowo Ijo, dan pernah pula ia berkelahi melawan orang ini. Tetapi tak pernah salah seorang dari mereka berdua dapat mengatasi yang lain. Kalau orang ini pernah melukai Lowo Ijo, pastilah ia memiliki kesaktian yang tinggi." Kemudian terdengarlah Lowo Ijo melanjutkan kata-katanya, "Sayang bahwa ia tidak bersikap perwira. Ia menyerang aku pada saat aku sedang meloncat turun dari atap gedung perbendaharaan Istana Demak." Hati Mahesa Jenar melonjak mendengar sindiran Lowo Ijo. Ia sama sekali tak mau menerima keterangan itu. Sebab pada saat itu ia menyerang Lowo Ijo, ia sedang berusaha untuk melindungi Gajah Alit yang justru diserang oleh Lowo Ijo dengan sikap yang tidak perwira. Selain Lowo Ijo tidak menyerang dari depan, juga pada saat itu Gajah Alit sedang dikerubut oleh 3 orang. Tetapi meskipun demikian, ia tidak merasa perlu melayani fitnah itu. Karena itu, Mahesa Jenar diam saja. Dalam pada itu Joko Soko pun segera teringat bahwa memang Lowo Ijo pernah bercerita kepadanya tentang luka yang diceritanya pada saat ia berusaha memasuki gedung perbendaharaan di Demak. Karena itu sebelum Lowo Ijo menyebut nama Mahesa Jenar, ia mendahului berteriak, "Lowo Ijo, kalau demikian inikah orang yang bernama Mahesa Jenar?"
dan bergelar Ronggotoh Joyo yang terkenal itu? Mendengar nama itu tergetarlah perasaan mereka yang pernah mengenal kebesarannya. Lebih-lebih para pengawal dan para pedagang yang datang dari pesisir utara. Tetapi dalam pada itu, dalam dada masing-masing terbesitlah semacam harapan baru yang semakin menjadi teguh bahwa jiwa mereka akan tertolong. Karena itu, menjadi semakin besarlah hati mereka. Selain itu, para pengawal kemudian telah bersiap pula terjun ke dalam pertempuran. Seandainya Lowoijo dan Joko Soko akan bersama-sama menyerang Ronggotoh Joyo. Tetapi rupanya Lowoijo tidak akan berbuat demikian. Joko Soko, karena itu aku minta kerelaanmu untuk membuat perhitungan dengan Ronggotoh Joyo ini. Sebab aku mempunyai dugaan bahwa ia pun sedang mencari aku. Maka sebaiknya kami tidak menyia-nyiakan pertemuan ini, kata Lowoijo. Sekarang setelah mengerti persoalannya, Joko Soko tidak lagi merasa direndahkan oleh Lowoijo. Ia pun menganggap bahwa sikap Lowoijo yang demikian itu adalah wajar. Karena itu pula ia menjawab, "Sekehendakmu lah Lowoijo, sebab daerah ini adalah daerahmu. Tetapi urusan gadis itu akan tetap menjadi urusanku, meskipun aku akan menunggu sampai kau selesai. Kalau kau tak berhasil dalam usahamu untuk membalaskan dendam adikmu, aku akan juga membuat perhitungan dengan orang ini. Sebab ia dengan sengaja telah mempermainkan aku ketika ia bersama-sama dengan para pengawal yang mengerubuti aku." "Bagus. Sekarang minggirlah," desis Lowoijo. Sesudah itu mata Lowoijo menghadap ke arah Maiso Jenar. Matanya yang sudah memancarkan kekejaman serta kebengisan itu menambah mengerikan. "Toh Joyo, bersiaplah. Aku akan membuat perhitungan denganmu," ujar Lowoijo geram. Maiso Jenar tak menjawab sepatah kata pun. Mulutnya terkatup rapat, tetapi ia maju beberapa langkah mendekati Lowoijo dengan sikap yang meyakinkan dan penuh kepercayaan diri. Sementara itu langit telah menjadi semakin cerah. Angin pagi yang bertiup lambat-lambat menggoyangkan daun-daun pepohonan dan membuat suara berdesir di antara cabang-cabangnya. Suaranya merintih, seolah-olah suara lagu yang mengiri ratapan hati setiap orang yang menyaksikan permainan maut antara Maiso Jenar yang bergelar Ronggotoh Joyo dengan Lowoijo. Dua orang yang sama-sama terkenal dari aliran yang berlawanan, yang pada saat itu sedang mengadakan perhitungan hutang pihutang nyawa. Namun betapa moleknya wajah pagi, tak seorang pun yang berada di sekitar arena pertempuran itu sempat memperhatikan. Bahkan tak seekor burung pun di tempat itu yang sempat berkicau menyambut datangnya matahari. Seperti Joko Soko, Lowoijo pun tak akan merendahkan dirinya melawan Maiso Jenar dengan mempergunakan senjata. Tetapi setelah ia mengembalikan tongkat hitam Joko Soko, ia tidak menitipkan belati panjangnya, tetapi dengan kekuatan jari-jarinya, belati itu dipatahkan dan kemudian dilemparkan jauh-jauh.
Mau tidak mau, mereka yang menyaksikan pertunjukan itu hatinya terguncang. Segera setelah itu, maka dengan suatu suitan nyaring, Lowo Ijo mulai menyerang lawannya. Kedua tangannya direntangkan dan jari-jarinya siap merobek tubuh lawannya. Dengan suatu loncatan yang dahsyat, ia menyambar kepala Mahesa Jenar. Mahesa Jenar sadar bahwa apabila serangan ini mengenai sasarannya, maka ia yakin bahwa kepalanya akan dapat berlubang sedalam jari. Sebelum ini Mahesa Jenar pernah bertempur dengan Lowo Ijo. Karena itu ia tidak dapat mengira-ngirakan kekuatannya. Meskipun ia yakin bahwa selama ini pastilah Lowo Ijo telah mendapat tambahan yang tidak sedikit. Melihat serangan Lowo Ijo yang dahsyat itu, segera Mahesa Jenar merendahkan dirinya. Tetapi sekaligus dengan tangannya ia menyerang perut lawannya dengan 4 jari. Sebenarnya Lowo Ijo sadar bahwa serangan yang pertama pasti tidak akan mengenai sasarannya. Karena itu ia selalu waspada. Sehingga ketika ia melihat serangan Mahesa Jenar, dengan tangkasnya pula ia menghindarkan diri. Ia menarik sebelah kakinya ke belakang dan berputar sedikit. Kemudian sambil merendahkan diri, ia menghantam tangan Mahesa Jenar dengan sikunya. Tetapi Mahesa Jenar tidak mau tangannya disakiti. Ia segera menarik serangannya dan mendadak ia meloncat setengah langkah surut. Tetapi kemudian kakinya menjejak tanah. Demikian ia melontarkan dirinya ke samping Lowo Ijo. Dan dengan tumitnya ia menghantam lambung. Lowo Ijo terkejut melihat gerakan ini. Kaki Mahesa Jenar bergerak demikian cepatnya. Tetapi Lowo Ijo pun mempunyai cukup pengalaman. Segera ia merendah hampir rata dengan tanah. Tetapi demikian ia merendah, kakinya secepat kilat menyambar betis Mahesa Jenar. Sekarang Mahesa Jenar yang berada dalam keadaan sulit. Selagi satu kakinya terangkat, untunglah bahwa Mahesa Jenar cukup tenang. Sehingga dalam keadaan yang nampaknya demikian sulitnya, ia masih sempat mengelakkan diri. Dengan sebelah kakinya ia menjejak tanah dan meloncat tinggi. Dengan satu gerakan kakinya, Mahesa Jenar dapat mengubah arah sehingga tubuhnya terjatuh kembali beberapa depa dari lawannya. Lowo Ijo menjadi marah melihat serangan-serangannya yang dilakukan dengan segenap tenaganya itu sama sekali tidak berhasil. Karena itu ia segera pun menyerang kembali dengan dahsyatnya. Tangannya dengan 10 jari yang kokoh bergerak menyambar-nyambar dari segala arah. Mereka yang menyaksikan pertempuran itu berdiri terpaku seperti patung. Hati mereka terpukau oleh pertunjukan maut yang sedang berlangsung dengan dahsyatnya. Sebentar-sebentar terdengar suara gemeretak batang-batang kayu yang patah terhantam, baik oleh Mahesa Jenar maupun oleh Lowo Ijo. Sedang tanah tempat mereka bertempur seolah-olah telah berubah sedemikian rupa sehingga menjadi bersih dari segala tumbuh-tumbuhan. Perkelahian itu pun semakin lama semakin hebat. Tampaklah betapa hebatnya mereka berdua
Sampai sekian lama tidak nampak siapakah di antara keduanya yang lebih unggul. Lawa Ijo bertempur dengan penuh dendam akan pembalasan. Sedangkan Maesha Jenar bertempur dengan suatu tekad yang telah bulat pula, melenyapkan kejahatan sampai ke akarnya. Demikian dahsyatnya pertempuran itu, sehingga waktu berjalan cepat sekali. Dengan tak terasa, matahari telah miring rendah ke ufuk barat, seolah-olah sengaja mempercepat jalannya untuk menghindari kesaksian bahwa di tengah-tengah hutan Tambak Boyo telah terjadi suatu pergulatan maut yang mengerikan. Daerah pedalaman hutan yang selamanya tak pernah menerima cahaya matahari sepenuhnya itu kini telah kembali suram. Cahaya matahari sudah semakin lemah, tidak mampu lagi menembus sepenuhnya kelebatan daun-daun pepohonan rimba yang liar dan pekat itu. Dua orang perkasa yang sedang bertempur mati-matian itu pun nampak tenaganya semakin lama semakin kendor. Mereka berdua adalah orang-orang yang memiliki ketahanan jasmaniah yang luar biasa. Baik Maesha Jenar maupun Lawa Ijo memang pernah mengalami pertempuran sampai berhari-hari. Kali ini mereka telah mengerahkan segala tenaga mereka. Setelah hal itu berlangsung hampir sehari penuh, terasalah bahwa kemampuan mereka mulai menurun. Dalam hal ini, yang lebih merasa gelisah adalah Lawa Ijo. Perasaannya dibebani oleh dendam yang tiada taranya. Sejak dirinya dilukai di halaman Keraton Demak, ia sudah berjanji di dalam hatinya bahwa pada suatu saat ia harus membinasakan orang yang telah melukainya itu. Ditambah lagi, orang itu pula telah membunuh adik seperguruannya. Karena itu tidak ada pilihan lain kecuali menghancur lumatkan orang ini. Tetapi ternyata setelah sekian lama ia merendam diri serta mencecap ilmu gurunya yang sakti, Pasingsingan, dengan penuh semangat. Namun sudah sehari ia bertempur masih belum ada tanda-tanda bahwa ia akan dapat mengalahkan lawannya, apalagi membinasakan. Karena itu ia menjadi tidak sabar lagi. Tujuannya hanyalah secepat mungkin membinasakan Ronggo Tohjoyo. Dengan demikian barulah ia merasa puas. Untuk mencapai maksudnya itu, Lawa Ijo meloncat mundur beberapa langkah dari lawannya. Secepat kilat tangannya mengambil sebuah kantong kecil diikat pinggangnya. Segera cincin pemberian gurunya itu dikenakan di jari tangan kanannya. Tampaklah bahwa cincin itu bermata batu akik merah menyala. Itulah batu akik yang dinamai Kelabang Sayuto. Bentuk akik Kelabang Sayuto tidaklah seperti kebiasaan batu-batu akik yang diasah halus. Tetapi batu ini permukaannya kasar dan bahkan bergerigi tajam. Maesha Jenar tertegun melihat lawannya mengenakan cincin. Pasti itu bukanlah sembarang cincin. Tetapi belum lagi ia sadar benar Lawa Ijo telah meloncat menyerangnya dengan garang. Lawa Ijo telah mengerahkan segenap sisa tenaganya yang terakhir. Maesha Jenar terkejut diserang secara demikian.
Lowo Ijo ternyata tidak lagi mempergunakan perhitungan, melainkan asal saja ia membenturkannya. Secepat kilat Maisa Jenar menghindar ke samping. Tetapi seperti orang gila, Lowo Ijo menerjangnya kembali. Demikian terjadi beberapa kali. Dalam keadaan yang demikian, sebenarnya banyaklah kesempatan bagi Maisa Jenar untuk memukul Lowo Ijo. Meskipun demikian, ia masih belum mempergunakan kesempatan itu, sebab ia masih ingin mengetahui latar belakang dari tindakan-tindakan Lowo Ijo yang aneh itu. Sebagai orang yang telah banyak makan garam, seharusnya Lowo Ijo tidaklah kehilangan akal sampai sedemikian itu. Tetapi Maisa Jenar tidak mempunyai kesempatan untuk banyak menduga-duga maksud dari lawannya, sebab Lowo Ijo merangsang semakin hebat, sehingga akhirnya terpaksa Maisa Jenar melayani pula dengan segenap tenaganya. Maka pertempuran itu semakin menjadi seru dan aneh. Gerak Lowo Ijo menjadi semakin liar dan seolah-olah membabi buta, namun tidak kurang pula berbahayanya. Akhirnya Maisa Jenar tak dapat lagi menahan dirinya mengalami tekanan yang gila, kasar dan liar itu. Karenanya, ketika ia melihat suatu kesempatan, maka segera ia meloncat maju dan dengan gerakan yang dahsyat ia menghantam pelipis lawannya. Melihat serangan yang demikian hebatnya, Lowo Ijo sama sekali tak berusaha menghindarkan diri. Memang kesempatan yang demikianlah yang ditunggunya setelah sekian lama ia berusaha membentur tubuh lawannya, tetapi belum berhasil. Dengan mengerahkan segala sisa tenaganya yang ada, Lowo Ijo melawan dengan sebuah pukulan yang dahsyat pula, menghantam tangan Maisa Jenar. Maka terjadilah suatu benturan yang mengerikan. Mulutnya menyeringai menahan sakit, seolah-olah menjalar ke seluruh bagian tubuhnya. Sendi-sendi tulangnya seakan-akan copot dari sambungannya. Sesaat pandangannya jadi kabur berputar-putar. Sementara itu mereka yang menyaksikan perkelahian dahsyat itu, darahnya serasa berhenti mengalir. Ketika mereka melihat keadaan Maisa Jenar, mereka menyaksikan suatu keadaan yang tak terduga-duga. Pada saat terjadi benturan, tubuh Maisa Jenar bergetar hebat, sehingga ia terlempar beberapa langkah dan jatuh terguling pula. Ketika Maisa Jenar berusaha untuk meloncat berdiri, tiba-tiba tangan kanannya terasa pedih tak terhingga. Ketika ia mengamati tangan itu, ternyata terdapat sebuah goresan kecil. Itulah luka akibat batu akik ke labang Sayuto. Seterusnya tidak hanya rasa perih itu saja, tetapi tiba-tiba mengalirlah rasa dingin yang seakan-akan menjalar menurut peredaran darahnya ke seluruh tubuh, sehingga tubuhnya menjadi gemetar dan seakan-akan beku. Wajah Maisa Jenar segera berubah menjadi pucat seputih mayat. Joko Soko yang selama itu dengan enaknya melihat perkalian itu, menjadi keheran-heranan juga menyaksikan akibat dari benturan itu.
sama sekali tidak menduga bahwa Mahesa Jenar yang sedemikian gagahnya, yang sudah bertempur hampir sehari penuh, dapat dirobohkan justru pada saat ia menyerang dan dibalas dengan serangan pula. Para pengawal rombongan yang merasa telah mendapat perlindungan dalam melakukan tugasnya melihat kejadian itu dengan hati yang remuk. Pemimpin pengawal dengan tidak menghiraukan keselamatan diri segera meloncat mendekati Mahesa Jenar yang masih terduduk dan menggigil hebat. Segera pemimpin pengawal itu berjongkok di samping Mahesa Jenar sambil meraba-raba tangannya. Tetapi ketika ia menyentuh tangan Mahesa Jenar itu, alangkah terperanjatnya. Tangan itu dingin seperti beku, dan di beberapa tempat tampaklah semacam bisul-bisul yang baru tumbuh. Segera pemimpin pengawal yang tua dan berpengalaman itu mengetahui bahwa tubuh Mahesa Jenar telah terkena racun yang mengerikan. Maka segera ia dapat memastikan bahwa racun ini pasti berasal dari cincin yang dipakai oleh Lowo Ijo yang bermata batu akik merah menyala yang bernama Kelabang Sayuto. Sejenak kemudian Lowo Ijo perlahan-lahan dapat menguasai dirinya kembali. Meskipun masih agak pening, ia sudah dapat berdiri tegak. Maka ketika ia melihat Mahesa Jenar terduduk di tanah dengan wajah yang pucat, ia menjadi bergembira. Dan tiba-tiba terdengarlah suara tertawanya yang menakutkan, seperti suara hantu yang memanggil-manggil dari lubang kubur. Semua yang mendengar suara itu tegaklah bulu romanya. Kekalahan Mahesa Jenar berarti nyawa mereka akan lenyap. Sebab Joko Soko telah mengambil keputusan untuk menghilangkan jejak penculiknya. Hati pengawal tua yang menahan tubuh Mahesa Jenar yang lemas itu juga berdebar. Ia menjadi sangat sedih, bukan karena takut menghadapi kematian yang sudah membayang di matanya, tetapi hatinya menjadi pedih sekali bahwa kemungkinan besar jiwa Mahesa Jenar, seorang pahlawan yang tanpa menghiraukan dirinya sendiri, telah berusaha menyelamatkan rombongan yang sebenarnya menjadi tanggung jawabnya, tak akan tertolong lagi. Lebih-lebih ketika diingatnya bahwa Lowo Ijo telah melakukan perbuatan yang curang dan keji dengan mempergunakan racun yang keras sekali untuk menumbangkan lawannya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Temukan jawabannya di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.